Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Ta'mir Masjid Al-Ikhlas Sidoarjo 1, Negara Ratu, Natar, Lampung Selatan. Yang saya hormati keluarga almarhum Bapak Sulaiman Effendi bin Sangun. Kami yang berkumpul malam ini mengucapkan turut berduka cita dan ikut berbelasungkawa atas wafatnya Bapak Sulaiman Effendi. Kita berdoa kepada Allah semoga beliau diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilipat gandakan pahala amal kebaikannya, diluaskan di kuburnya, di akhirat nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Dan kita mendapat kabar istri beliau dan anaknya juga sakit ya Pak. Sakit apa Pak? Bukan corona tapi ya. Ya. Oh, disentri. Jadi itu bisa dampak stres juga sih Pak ya. Jadi terbebani akhirnya gampang terinfeksi bakteri, maka terjadi disentri tersebut. Kita doakan istri dan putri beliau segera Allah berikan kesembuhan. Allah ganti kesabaran atas musibah ini dengan pahala yang berlipat ganda. Allahumma amin. Selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Kayaknya masker udah nggak laku lagi nih Pak. Banyak dilepas ya. Karena saya dapat informasi kalau masker kain model yang saya pakai tadi nggak ngaruh taunya Pak. Yang ngaruh itu malah masker medis. Cuma masker medis itu nggak boleh lebih dari 4 jam makainya. Ya lagi pula bau jigong lah kalau kelamaan itu. Dan ilmunya sederhana. Penyebab penyakit itu lebih karena faktor pikiran dan suasana hati. Jadi sekali lagi, kalau kita imun kebal, hati senang, pikiran tenang, insya Allah dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Karena sistem imun kita yang melawannya. Karena sebetulnya virus itu nggak ada obatnya Pak. Vaksin itu kan bukan obat aslinya. Jadi obat virus itu adalah antibodi kita, imun kita sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu, mudah-mudahan sekali lagi corona cepat berlalu dan kita dijauhkan dari bala wabah ini. Allahumma amin. Nah, pada kesempatan kali ini hendak saya sampaikan bahwasanya disunnahkan bagi kita mendoakan orang yang sudah wafat meninggal dunia. Dan doa kita ini sangat bermanfaat bagi orang mati. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, dia berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam," bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "idza faragha min dafnil mayyit,"
apabila Nabi selesai dari menguburkan mayit, waqafa alaih, beliau tinggal sebentar di dekat kubur itu, artinya enggak balik badan langsung pulang. Selesai penguburan, beliau tegak, waqala, lantas bersabda, istaghfiru li akhikum. Nabi peringatkan, mintakan ampun untuk saudara kalian yang baru saja dimakamkan ini. Wasallallahu tathbit, dan mintakan juga untuknya kemantapan. Fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang ini sedang ditanya, sedang diinterogasi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud nomor hadis 3121 dan disahihkan dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 945. Intinya hadis ini perintah, kalau ada orang mati doakan, karena ngebantunya menjawab pertanyaan malaikat. Jadi jangan sampai kita ngomong nggak usah ngedoain orang mati. Orang mati mah habis perkara. Doa kita nggak nyampe. Jangan ngomong begitu. Karena keterangan itu tidak ada sumbernya. Nabi perintahkan doakan. Karena dia sedang ditanya. Nah, Imam Ahmad bin Hambal alias Imam Hambali ditanya, Syekh, berapa lama orang ditanyai di kuburnya? Kata Imam Hambali, orang mukmin ditanya di kubur 7 hari 7 malam, enggak berhenti. Orang munafik ditanya di kubur 40 hari 40 malam non-stop. Sedangkan orang kafir ditanya di kuburnya sampai datangnya kiamat nanti. Kesuwen Pak, siang malam ditanyain. Mending kalau bisa jawab, kalau nggak bisa digampar sama malaikat. Yang nanya ini bukan Pak polisi, bukan Pak jaksa, bukan Pak KPK. Yang nanya malaikat. Mana malaikatnya serem lagi Munkar dan Nakir. Makanya saya kadang ketawa kalau ngelihat bapak-bapak yang suka talkin di atas kubur itu. Man rabbuka? Kalau ditanya siapa Tuhanmu? Rabbi Allah, katakan Tuhan saya Allah. Hebat tukang talkin itu. Tukang talkin itu tukang membocorkan kunci jawaban malaikat, Pak. Makanya hebat. Walaupun si tukang talkin kalau mati belum tentu bisa ngejawab. Ketimbang ditanya malaikat. Wong groginya udah duluan, makanya kita mentalkin kan di atas kuburan. Ngingetin saja biar mantap dia menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Nah, sampai-sampai begini. Disunahkan, Imam Taus berkata, Imam Taus ini siapa? Ulama tabi'in. Jadi semua hadis yang diriwayatkan dari beliau ini sahih semua. Beliau berkata, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya orang mati itu ditanyai di kuburnya paling singkat 7 hari 7 malam. Fakanu yustahabbuna ayyut'ima anhum ta'aman tilka ayyam. Maka disunahkan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk sedekah makanan selama hari-hari itu. Ini latar belakangnya Pak. Kalau takziah itu ada makanan. Ini kita ini ada nggak ya? Karena kita di masjid jangan ngarep dulu ya Pak. Jangan ngarep. Puasa semua. Jadi saya mau belak-belakan tentang hukum, biar bapak-bapak nggak ikut mengharamkan. Karena ada orang ngomong makan minum tempat orang mati haram. Ya ngelak lah. Ngidangin air nggak boleh, ngebesek juga haram. Ada yang ngomong begitu. Padahal sebetulnya tujuan itu kalau keluarganya mampu untuk sedekah meringankan orang yang wafat meninggal dunia. Kan hadisnya sahih. Ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah itu hadiah untuk orang mati. Jadi orang mati itu hadiahnya apa? Ya doa kita. Jadi doa kita kepada Pak Sulaiman, hampir nyebut Pak Iskandar saya. Pak Iskandar mana Pak Iskandar? Oh sakit ya? Istrinya sakit. Oh, saya ngebayangin mukanya Pak Sulaiman tuh kebayang muka Pak Iskandar terus. Saya takut beliau nyusul gitu ya. Awas jangan dilaporin Pak, nanti dia marah sama saya. Ya nyusulnya nggak sekarang, nanti masih lama nyusulnya. Ya kita juga kan bakal nyusul kan, bakal nyusul juga. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, doa dan sedekah itu adalah hadiah buat orang mati. Malam ini kita memberi hadiah untuk Pak Sulaiman dengan doa kita. Dan sedekah juga adalah hadiah buat orang mati. Makanya Umar bin Khattab berkata,
Ini Umar ini yang ngomong. As-shadaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan kekal pahalanya untuk ahli kubur 3 hari, bertahan 3 hari. Sedekah pada hari ketiga bertahan sampai 7 hari. Sedekah pada hari ke-7 bertahan sampai 25 hari. Cuman kita ini enggak kenal selawean soalnya, Pak. Sedekah pada hari ke-25 akan kekal sampai 40 hari. Sedekah pada hari ke-40 akan kekal sampai 100 hari. Sedekah pada hari ke-100 akan kekal sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan bertahan sampai 1000 hari alias 3 tahun. Ini dalam kitab Al-Hawilil Fatawi, dikarang oleh ulama besar Imam Jalaluddin As-Suyuti, bukan ulama sembarangan. Maka ada yang menyebut asal bunyi itu 40 hari, 100 hari itu budaya agama anu misalnya. Coba cari di agama itu ada enggak dalam kitabnya? Karena kita jelas betul itu perkataan Umar bin Khattab. Jadi anjuran untuk bersedekah bagi yang mampu. Kalau enggak mampu ya enggak masalah. Makanya Umar waktu wafat beliau wasiat, nanti kalau aku selesai dikubur, sedekahlah makanan selama 3 hari berturut-turut. Ini wasiat Umar ini ketika menjelang wafat meninggal dunia. Sedekahlah 3 hari berturut-turut. Maka begitu makanan dihidangkan, para sahabat mingkem semua. Bukan takut haram, lagi sedih khalifah meninggal. Karena Umar kan dibunuh soalnya, Pak. Maka kesedihannya memuncak. Maka Abbas bin Abdul Muthalib mengatakan, dulu Nabi wafat kita makan dan minum. Kemudian Abu Bakar wafat kita makan dan minum. Nah sekarang Umar wafat, mengapa kalian enggak makan dan minum? Jangan bersedih berlebihan. Ini takdir Allah. Baru sahabat kemudian makan dan minum. Enggak masalah, enggak haram hukumnya. Di zaman Nabi, Ja'far nyembelih kambing, sahabat pulang dari pemakaman dibawa ke rumahnya, makan di rumahnya. Kalau itu haram, sudah Nabi haramkan. Sahih Muslim menyebutkan, Pak. Disebutkan dalam hadis Nabi dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Dari Aisyah menceritakan, yang diceritakan tentang Sa'ad. Kata Aisyah, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha. Ibuku meninggal dunia, walam tus, dia enggak pesan apa-apa tapi sebelum meninggal kemarin. Wa adunnuha law takalamat tasaddaqat, tapi aku punya pikiran ya Rasul, seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sedekah. Iya juga, Pak. Orang mati kalau bisa SMS, kirim SMS dia. Apalagi masih bisa WA, japri dia. Tolong sedekah atas nama saya. Pesan ke anak, pesan ke bini, pesan ke suami. Seandainya dia masih bisa ngomong ya Rasul, kata Sa'ad, maka aku ingin sedekah. Apa yang pauha intasaddaqtu anha? Nah sekarang aku inisiatif ya Rasul. Apakah ibuku itu mendapat manfaat pahalanya bila aku yang sedekah tapi atas nama ibuku? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha. Ya, sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388, Sahih Muslim nomor hadis 1004, Sahih muttafaqun alaih. Sahih kelas 1. Maka saat bertanya sama Nabi, ayu sedekati afdal, apa sedekah yang utama ya Rasul? Saqtayul ma, bagikan air minum. Makanya enggak ketang air minum, bagikan. Kalau di rumah, di masjid mah puasa ya, Pak. Ngambil air keran aja enggak apa-apa lah. Nah, kalau lebih daripada air minum boleh enggak? Boleh, Pak. It'amut ta'am, hidangkan makanan. Minum saya ada, Pak, ada. Oh, ada ya? Oh, banyak air minum. Siapin air minum, Pak. Aus sih. Karena as ini cepat ausnya, siapin air minum. Enggak ketang air minum, bagikan. Jadi sebetulnya begini Bapak Ibu. siapin Pak. Saya sambil ceramah enggak apa-apa. Ya kita minum pakai aqua, kirain diboikot di sini aqua, Pak. Kalau aquanya diboikot, karyawannya PHK semua. Masalahnya karyawannya orang-orang kita juga. Kecuali aquanya langsung dikirim dari Prancis, boleh kita boikot. Masalahnya nih dibuat di kita. Ngisepnya dari Indonesia inilah, dijual di kita. Kalau ngeboikot, Pak Ali kita sendiri yang kena PHK. Ponakan kita sendiri yang diberhentiin orang, bangkrut perusahaannya. Saya balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, sakyul ma. Lebih daripada air minum apa? Fa'id amut ta'am, hidangkan makanan. Makanya orang Sumatera suka ngidang. Nah kan banyak air minumnya. Suka ngidang, suka besekan kalau orang Jawa. Cuman sekarang orang Sumatera keikut besekan juga, Pak. Ini gara-gara anak nanya di rumah, Pak takziah ya? Iya, beseknya mana?
Akhirnya orang Sumatera ikut Jawa juga lah. Akhirnya besekan semua. Itu sebabnya sebetulnya. Dan hukumnya tidak haram bagi orang yang mengamalkannya. Dan saya baca di internet itu, di Facebook, kadang-kadang menyakitkan. Ada tulisan begini: tahlilan menyebabkan ahli kubur disiksa. Atau ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan. Itu kalau bapak-bapak cuman baca judulnya berhenti tahlilan, berhenti yasinan, cuman jangan biasakan cuman di judul, Bu. Lihat isinya. Apa sih yang dimaksudkan itu? Ternyata nggak sesuai sama judul. Isinya tidak nyebutin tahlilan. Dia ngutip hadis begini: innal mauta yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya orang mati disiksa gara-gara tangisan ratapan keluarganya. Ini bukan larangan tahlilan, ini bukan larangan yasinan, tapi ini larangan meratapi ahli kubur. Gara-gara ratapan kita ahli kubur disiksa. Nah, yang disebut dengan niyahah, ratapan itu apa? Dijelaskan oleh ulama Imam Nawawi rahimahullah, ratapan itu ada 3 cirinya. 1, kebiasaan orang Arab kalau suami mati cukur rambut kepala, dipotong-potong secara acak rambutnya, Pak. 2, menampar-nampar wajah. 3, merobek pakaian. Nah, malam ini enggak ada yang nampar wajah, enggak ada yang merobek pakaian. Apa isinya Pak Sulaiman nampar wajahnya? Enggak. Sakit itu karena memang disentri, Pak. Karena yang namanya istri tinggal wafat kan, tertekan. Enggak ada yang jedut-jedutin palanya ke dinding, tidak ada yang merobek-robek pakaian. Jadi judulnya enggak sesuai dengan hadisnya. Makanya biasakan kita ini, Pak, kalau ngutip sesuatu itu jangan lihat judulnya, lihat isinya. Karena apa? Kalau lihat judulnya saja ya kita akan menyalahkan nantinya. Kadang-kadang mohon maaf yang suka membid'ahkan ini kadang-kadang belajarnya juga mak jelas. Kalau kita tanya, lo belajar di mana? Internet taunya. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Enggak bisa dipertanggungjawabkan. Baik, kita masuk ke hadis berikutnya. Diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu an. Ini mantan gubernur Mesir. Menjelang wafat meninggal dunia, beliau berpesan wasiat. Nah, itulah hebatnya, Pak. Ya silakan, tadi pancanya diminum sambil dihayati ya, Pak. Masih seger apa enggak itu? Nanti karena ada ilmunya soalnya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Amr bin As ini 3 hari menjelang mati ajal, beliau wasiat. Mengapa orang bisa wasiat? Karena mati itu ada tanda-tandanya. Nah, apa tanda kematian? Bapak-bapak juga bisa sama. Tanda kematian itu 3 hari menjelang ajal, rezeki dicabut. Orang yang sudah dicabut rezekinya kadang diinfus saja nggak masuk lagi. Makan apapun terasa hambar, campah nggak berasa. Minum pun tak berasa segar. Nah, udah ngetes minumnya kan? Udah diminum ya, Pak? Masih segar nggak? Alhamdulillah, panjang umur. Kalau bapak-bapak minum kok malah seret di sini, nah 3 hari lagi nih, itu alamat. Makanya ciri-ciri orang kena corona mirip betul kayak orang mau mati kan? Kering rasanya, hambar, lidah terasa baal, fisik berubah. Apa perubahannya? Kalau 40 hari sebelumnya, Pak, kedutan di ubun-ubun kita, dut. Kedutannya itu ba'da asar. Nah, tadi ba'da asar ada nggak yang kedutan ubun-ubunnya? Kalau ada, 40 hari lagi. Ya, masih agak lama lah, Pak. Masih bisa mempersiapkan diri itu. Kedutan di kepalanya, di ubun-ubunnya, ba'da asar tapi. Kemudian kalau udah deket banget ya, 3 hari, 1 hari, 2 hari itu, fisik berubah, telapak kaki melengkung begini. Coba lihat telapak kaki masing-masing. Kalau sudah melengkung, nggak lama lagi. Bahkan tulang belakang kan berubah. Kalau orang mau mati itu kan lepek tulang belakangnya. Terlentang di lantai itu rata sama lantai. Selipkan telapak tangan kita nggak bisa lagi masuk. Nah, duduk pun mesti cari sendera. Yang nyender-nyender apa?
Makanya Bapak Ibu kalau duduk di majelis, senangnya cari tempat nyender, berarti nggak lama lagi tuh. Nggak lama lagi. Yang masih tegak-tegak begini yang panjang umur ini, Pak. Allahu Akbar. Jadi karena ngapa? Tulang belakang nggak tegak lagi, lepek. Makanya kalau kita nggak bisa balik tegak, ingat saja paling lama 3 hari. Makanya orang Islam itu banyak meninggalnya sudah taubat duluan, karena mengerti alamat kematian. Ada rasa tak nyaman di jiwanya, rasa tak nyaman di hatinya, dan dipelototin oleh malaikat Israel. Dan Israel kalau sudah melotot, matanya nggak pernah berkedip, karena sudah merasa dia melotot ya Bu. Itu bukan hidung belang mata keranjang, jangan-jangan Israel yang menyamar. Nah, Amr bin As gara-gara sudah merasa dipelototin, sudah merasa ada alamat mati, maka dia berwasiat, "Idza dafantumuni, kalau kalian semua menguburkan saya, faaqimu haula qabri." Tunggu dulu di sekeliling kuburan, jangan langsung pulang. Orang bertanya, "Berapa lama qadra ma tunharu jazurun?" Sekira-kira tukang jagal menyelesaikan penyembelihan hewan kurban. Kalau kalimatnya al-jazir, tukang jagal, berarti mulai nyembelih ngulitinnya cah. Kalau tukang jagal kan cepat, Pak. Sejam nggak nyampe. Kalau kambing paling setengah jam nggak nyampe. Sapi paling sejam 2 jam kan. Sampai tukang jagal menyelesaikan penyembelihan hewan kurban. Orang bertanya, "Ngapain? Doakan saya." Orang bertanya, "Apa manfaatnya?" "Hatta asta'nisa bikum," sehingganya aku merasa tentram dengan kehadiran kalian semua, dan aku mantap menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Sahih Muslim, nomor hadis 121. Ini hadis sahih. Nah, maka diamalkan oleh para ulama, tunggu di samping kubur. Bagaimana caranya? Dengan cara membaca Al-Quran. Imam Syafi'i berfatwa, "Wa yustahabbu ayyuqra'a indahu say'um minal Qur'an wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasanah." Disunahkan agar dibaca di samping kuburan itu suatu surat dan suatu ayat dari Al-Quran. Tapi kalau dihatamkan Quran semuanya, kana hasanah, ini lebih baik lagi. Jadi disunahkan menghatamkan Quran 30 juz di kuburan. Tapi kalau enggak mampu, silakan surat apa saja yang kita hafal. Makanya Bapak Ibu, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sunnah hukumnya membaca Quran buat orang mati. 3 madzhab mengatakan, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan yantafi'u bih, manfaatnya nyampe buat orang mati pahalanya itu kalau baca Quran, termasuk Yasin. Kalau kata Imam Malik, la tasilu ilaih, pahalanya enggak nyampe buat ahli kubur. Lakinnahu hasan, tapi membaca Qur'annya bagus. Mutawassilan ilallahi bitilkat tilawah, gunanya untuk mendoakan si mayit, bertawasul dengan bacaan Quran tersebut. Makanya enggak ada yang membid'ahkan baca Quran buat orang mati, itu enggak ada. Ulama Ahlus Sunnah itu enggak ada, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang membid'ahkan baca Quran buat orang mati itu orang zaman sekarang, termasuk baca Quran di kubur, Pak. Kalau bapak-bapak datang ke Mekah atau ke Madinah, ke Baqi' al-Gharqad, masuk pemakaman Baqi', ada papan pengumuman gede banget, Arab, Inggris, Indonesia bahasanya. Di poin nomor 4 ada tulisan, dilarang dalam kurung diharamkan baca Quran di kubur. Pantesan orang Indonesia tiba-tiba ujuk-ujuk pulang haji bid'ah ngomongnya. Karena gara-gara baca papan pengumuman. Padahal papan itu nggak ada dalilnya. Baru sekarang di Arab itu dilarang baca Quran, zaman dulu mah enggak. Udah 14 abad nih Islam, Pak. Baru abad terakhir ini. 13 abad lamanya enggak ada yang mengharamkan baca Quran di kubur. Sejak pemerintahan Wahabi berkuasa, kemudian dilarang. Walaupun sekarang sudah pelan-pelan diperbolehkan lagi membaca Al-Quran tersebut. Tapi belum berani orang melakukannya, takut ditangkap. Saya ingin sampaikan sama Bapak Ibu, dalilnya sahih, Pak, baca Quran di kubur. Ada sahabat bikin tenda di luar rumah biar hujan enggak kehujanan, panas enggak kepanasan. Maka belum selesai dia membaca Quran, dia sadar kalau itu pemakaman. Kemudian dia tutup Al-Quran, enggak jadi hatam. Lari dia mendatangi Rasul, "Ya Rasulullah, celaka saya." "Ngapa?" kata Rasul. "Aku membaca Quran di kubur, tapi aku enggak tahu kalau itu pemakaman. Apa penebus dosa bagi saya? Karena saya sudah membaca Al-Quran di kubur." Nabi tersenyum, kata Nabi, "Pulang kamu ke kuburan tadi. Lanjutkan bacaan Al-Quranmu sampai selesai. Karena bacaanmu mendatangkan keselamatan bagi semua ahli kubur yang ada di sana." Allahu Akbar.
Sunan Tirmidzi juz yang kelima halaman 289, hadis hasan sahih. Dan saya yakinkan sama Bapak Ibu, tidak ada satupun hadis yang melarang baca Quran di kubur. Enggak ada. Saya sudah nanya Pak sama yang mengharamkan baca Quran di kubur. Kata saya, mungkin antum punya dalil. Yuk kita tukeran dalil. Dia langsung ngutip hadis apa? La taj'alu qabri 'idan wa masjidan. Cuman itu dalilnya. Jangan jadikan kuburanku, kata Nabi, 'idan, tempat pesta, wa masjidan, dan tempat sholat. Ya iyalah, kata saya, masa ya iya dong. Itu bukan larangan baca Quran di kubur. La taj'alu qabri 'idan. Jangan jadikan kuburku tempat perayaan atau tempat pesta. Kira-kira Bapak Ibu, kalau di kuburan kita ngundang konser trio macan, boleh nggak? Ya kena laknat kita sama ahli kubur. Pesta di makam yang nggak boleh. Wa masjidan, atau menjadikan kubur sebagai masjid. Zuhur bukannya ke masjid, nggelar sajadah di atas kuburan, itu yang diharamkan. Tapi andai kata ini masjid, di samping sana ada kuburan, di samping situ kuburan, di depan situ kuburan, depan penyimaman kuburan, boleh, nggak apa-apa. Makom para wali begitu, jangankan makom para wali Pak, makom Nabi dalam Masjid Nabawi, makom Nabi, Umar, Abu Bakar radhiyallahu anhum di dalam masjid, nggak jadi masalah. Yang nggak boleh itu di atas kuburannya kita ngegelar sajadahnya. Jadi nggak ada dalil yang melarang membaca Al-Quran di kubur, termasuk baca Yasin. Nah, saya sering ditanya, Ustadz, ngapa sih Yasin yang dibaca buat orang mati? Tak ajarin cara jawabnya Pak. Cara jawabnya begini. Baca Yasin buat orang mati ini bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Tapi baca Yasin buat orang mati itu perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang menentangnya, nentang Nabi. Kalau orang membid'ahkan baca Yasin buat orang mati, berarti membid'ahkan Nabi. Beliau yang bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian. Ibnu Majah 1448, Abu Daud 3221, Musnad Imam Ahmad 19427, disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban. Walaupun saya nggak kaku, bagi warga muslim yang mau baca Yasin buat orang mati, mantapkan dengan dalil ini Pak, dan fatwa ulama, sunnah hukumnya. Tapi bagi orang muslim yang nggak mau baca Yasin buat orang mati, nggak apa-apa, emang nggak wajib. Kan fardu kifayahnya cuma 4. Mandikan, kafani, sholatkan, kuburkan. Ada yang mau kayak gitu juga, monggo kerso. Keyakinan. Orang nggak yakin yasinan, diajak yasinan ya percuma. Ya Pak ya. Jangan amalkan sesuatu yang tidak diyakini. Tapi jangan saling menyalahkan. Sing seneng yasinan, jangan menyalahkan yang nggak suka yasinan. Yang nggak suka yasinan, jangan membid'ahkan yang suka yasinan. Urus rumah tangga masing-masing. Dalam hidup bermasyarakat kan ada logika. Kalau kita ngebela rumah tangga kita, itu hak kita. Mati membela rumah tangga itu mati syahid. Tapi kalau kita ngopi di rumah tangga orang, itu bukan urusan kita. Makanya ada pepatah orang pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira Pak? Ya masuk akal kan? Makanya hidup ini maksud saya begitu, jangan ngopeni amalan orang. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ada masanya kita ini ya buat kami amal kami, buat sampean amal sampean. Ana ya ana, antum ya antum. Ya toleransi sajalah. Wong masih kalimatnya sama la ilaha illallah. Kan kata Nabi, al-kufu amman qala la ilaha illallah. Kendalikan diri kalian kepada orang yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun beda organisasi, walaupun beda madhab, walaupun beda manhaj dan paham, selama masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya kita saudara. Kalau nggak bisa sama, nggak bisa kerja sama, ya fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Asal jangan saling sikut, jangan saling jegal, jangan menggunting dalam lipatan. Jagalah persaudaraan. Setuju nggak kira-kira?
Nah kalau Yasin yang 83 ayat juga masih kepanjangan, baca Fatihah jadilah. Saya ngajarin malas ini Pak. Bapak-bapak malas nih baca Yasin. Oke, Fatihah kita baca. Karena Nabi bersabda Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihah itu tergantung niat yang membaca. Al-Fatihah dibacakan buat orang mati, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat yang sedang sakit, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak yang sedang merantau, bagus Bapak Ibu. Makanya kalau anak merantau mondok, merantau kuliah, takut betul dia ke pergaulan bebas, takut betul dia kena narkoba atau pacaran bebas. Percuma Pak kalau cuma diomelin terus, apa ditelepon tiap jam. Anak sekarang lebih pintar dari orang tuanya. Iya Pak, iya. Ngibul mah lebih pintar anak, ngeles lebih pandai. Takut betul anaknya kenapa-kenapa, jangan terlalu sering ditelepon, tapi kirim Fatihah. Kak bacakan Fatihah, yakin dia aman. Begitu dia mau pacaran gak jadi. Karena ngapa dikirim Fatihah? Kebayang muka emaknya. Begitu dia mau narkoba enggak jadi. Karena ngapa? Kebayang muka ayahnya, ibunya. Kita jaga anak kita dengan Fatihah. Al-Fatihah dibacakan buat yang sedang naik haji, umroh, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang sedang tes ASN, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat laki-laki hidung belang mata keranjang, bagus. Makanya ibu-ibu kalau punya laki hidung belang, ini resepnya, rajin-rajin bacakan Fatihah. Hilang belang di hidungnya. Enggak akan keranjangan lagi matanya. Termasuk Al-Fatihah Pak dibacakan buat ibu-ibu yang cangkemnya cerewet kelewat, bagus. Makanya ibu-ibu ini kalau kerjaannya ngomel aja di dapur itu Pak, enggak diam-diam, deketin jidatnya itu Al-Fatihah, langsung mingkem dia. Kalau enggak mulutnya yang mingkem, kita digebuk pakai sapu sama dia. Tergantung kita ikhlas apa enggak membacanya itu. Fatihah jadilah. Karena Al-Fatihah tergantung niat yang membaca. Makanya apa kata Nabi kepada Aisyah? Wahai Aisyah, kalau engkau yang mati duluan, kata Nabi, aku doakan engkau cukup dengan surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu cukup menjadi doa. Seandainya engkau mati duluan, kata Nabi, aku akan mendoakan engkau dengan Al-Fatihah ini. Makanya kalau enggak hafal doanya, jadilah baca Fatihah. Ke kubur juga begitu Pak, jadilah baca Fatihah. Kita ini kadang-kadang salah kaprah. Enggak ngaruh loh Pak bikin kijing mewah-mewah itu. Kijing itu buat enak pandangan mata saja. Panjenengan bikin kijing, pesan langsung marmer dari Spanyol. Yang ngangkutnya aja Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo. Jadi biayanya sampai 50 miliar. Biar jadi kebanggaan taruh di kubur, enggak ngaruh buat ahli kubur. Kadang-kadang kita ini salah mantuk ziarah ke kubur mertua. Cuman bawa arit doang, babat rumput. Tapi enggak baca Fatihah, enggak baca Yasin, boro-boro. Habis babat rumput pulang aja. Mertuanya manggil dari dalam kuburan. Mantu edan. Mantu edan kata mertuanya. Aku enggak butuh aritmu. Yang kubutuhkan doamu. Maka minil Fatihah. Makanya ada hadis dari Imam Ahmad, barang siapa yang masuk kubur, idza dakhaltumul maqabir, apabila kalian semua masuk berkuburan, faqul huwallahu ahad. Katakanlah qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, bacakanlah 11 kali. Ahada asyara marratin, bacakanlah 11 kali. Maka kalau kita membacakan qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas 11 kali, maka ahli kubur akan berterima kasih dengan kita semua. Semua ahli kubur di sana Pak berterima kasih kepada kita yang berziarah. Kadang-kadang kita ini udah zaman papan bunga ya Pak. Kalau ada yang meninggal berderet papan bunga, tak hargain 1 gopek, 1 juta, 2 juta, mbok ya duitin aja ya Pak ya. Ngapain begitu? Itu hanya biar enak wah dipandang manusia saja sebetulnya. Aslinya sedemikian rupa. Kita ini kadang-kadang salah kaprah. Makanya kalau ke kuburan, bacalah surat Yasin. Setidak-tidaknya bacakanlah qul huwallahu ahad 11 kali. Males betul juga, minimal bacakanlah Al-Fatihah. Nah, kalau Al-Fatihah juga masih kepanjangan, mati aja sekalian. Masa Fatihah juga masih kepanjangan? Itu kebangetan itu Pak. Cuman 7 ayat dasar nggak mau ngedoain orang tua. Jadi saya ini punya pengalaman Pak. Ibung saya, Ibung C.
Jadi saya sama Pak Sulaiman tuh bahasanya mirip, Pak. Beliau kan semende Bengkulu ya. Kalau saya ini Ogan. Ibu cek saya itu meninggal pas dibawa ke Kota Bumi itu rumah sakit. Begitu saya tengok sudah Mang Cik bawa pulang, kata saya. Lo ngapa? Enggak kan lama lagi. Daripada meninggal di rumah sakit mending di rumah. Apa kata suaminya? Kalaupun memang ajal, saya takut kesalahan kalau meninggalnya di rumah. Enggak apa-apalah di rumah sakit. Yang nggak sanggup rumah sakit Kota Bumi rujuk ke Abdul Muluk, itu sudah ngunci semua, Pak. Sampai di Abdul Muluk dia minta kirim Fatihah, tiba-tiba bisa ngomong, Pak. Kirim Fatihah, kirim Fatihah. Sebutkan yang meninggal sudah dikirim Fatihah, masih ngacung 2 jari, 2 lagi. Terasa ibunya ini nih yang dikirim Fatihah, ibunya Ahmad Zaruni, ipar dia, ipahku. Ipar dia yang sebelumnya lagi anak mamangnya juga, istri mamangnya yang sebelumnya meninggal dunia, dikirim Fatihah. Selesai dikirim Fatihah semua, senyum dia, senang diuhang lah, banyak undangan. Ini bahasa Inggris ini, Pak. Senang mereka, sudah banyak oleh-olehnya. Disitulah saya yakin betul, Pak, enggak lama langsung meninggal dunia. Disitulah saya yakin betul, yakin bihaqil yakin. Detik ini kita baca Fatihah, detik itu langsung sampai kepada yang wafat meninggal dunia. Kalau bapak-bapak belum yakin, jajal mati dulu lah. Nanti kita kirim Fatihah, tolong kasih kabar kalau nggak nyampe ya, Pak. Belum nyampe gitu. Kasih kabar kepada kita semua. Baik, yang berikutnya di bagian kedua saya ingin sampaikan sedikit lagi. Di balik peristiwa wafatnya Bapak Sulaiman ini, Sulaiman Effendi, ada peringatan bagi kita yang masih hidup ini bahwasanya tiba gilirannya kita pasti akan mati juga. Betul nggak kira-kira? Satu-satunya manusia yang paling tertipu di dunia ini orang yang ingin hidup terlalu lama di dunia. Padahal dia nggak sanggup, Pak. Khairil Anwar yang punya puisi Aku Ingin Hidup 1000 Tahun Lagi, mati muda itu. Belum nyampe 40 tahun udah meninggal. Kutukan puisinya sendiri. Makanya jangan ngomong kayak gitu, jenengan bisa mati muda, Pak. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Jajal bisa nggak hidup 1000 tahun lagi? Nggak bisa. Bapak-bapak, ambil aja umurnya di atas 100 tahun. Enggak kuat, Pak. Kalau umur sudah segitu modelnya, bini sudah meninggal duluan, mau kawin lagi nggak ada yang mau, yakin dah. Nggak ada yang mau ngurus, sudah tua ini, tapi nggak mati-mati. Teman udah mati semua. Anak separuh sudah meninggal, punya anak 8, 5 sudah meninggal, tinggal sisa 3. Teman sama cucung sibuk sama gadget. Merana betul, Pak. Belum lagi sakit-sakitan, mata rabun, kuping budek, gigi habis. Orang kalau sudah umur segitu, Pak, paling pol tidur malam cuma 2 jam kan? Bayangkan 24 jam tidur cuma 2 jam. Yang 22 jam golak, ngeletak. Tenaga udah nggak ada lagi, tambah lagi asam urat, tambah lagi rematik. Kalau nanya sama begitu, Mbah, pengen panjang umur? Enggak, pengen cepat mati aja, kata dia. Bosen hidup, yakin dah. Jangankan yang setua itu, bapak-bapak saja. Kalau umurnya sudah ya 70, 60, 70, 80, stroke, udah stroke bengek. Terus itu bocor kelep, Pak, kena prostat. Itu kalau kencing itu enggak ngeden lagi, brebes dengan sendirinya. Tahu-tahu basah, bau pesing. Namanya kencing kakek-kakek. Udah stroke bengek, cerewet. Istri telat ngambil anduk, marah. Istri telat bikin teh, ngambek. Istri sambil ngaduk teh pasti ngebatin. Kapan matinya orang satu ini? Nyusahin orang betul. Percayalah sama saya. Tertipu manusia yang ingin hidup selamanya. Memang dunia ini bukan tempat kita. Makanya rambut dibikin putih, kulit dibikin keriput, gigi dibikin ompong, kuping dibikin budek, mata dibikin rabun. Sudah banyak penyakit. Allah ingin sadarkan, tempatmu memang bukan dunia. Dunia cuman persinggahan. Tempatmu yang sebenarnya adalah akhirat nantinya. Jangan sampai kita semua tertipu. Maka dari itu, wali kulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu ada ajalnya, batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila ajal mereka sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, mereka tidak akan mampu menundanya walau sedetik, dan mereka tidak akan mampu memajukannya. Pilihan kita ini bukan lari dari kematian, tapi pilihan kita ini adalah mati husnul khotimah. Kalau bisa mati lagi sholat, Allahumma amin. Di Langkapura ya, Pak, lagi ngimamin sholat Jumat, meninggal.
Ustadz Ferdinand juga masih langka pula kalau nggak salah lagi ngimamin sholat taraweh, meninggal 2 tahun yang lalu Pak. Di tetangga saya di Wai Halim, Perumnas Wai Halim, Komplek Malabar, Jamaah Masjid Al-Busra, sujud yang terakhir sholat subuh meninggal. Padahal dia bukan kiai, orang biasa. Kemudian ada qori lagi ngaji, meninggal. Bapaknya teman saya Ustadz Sofyan, teman nama anaknya Sofwan, teman saya satu kelas di jurusan bahasa Arab UIN Raden Intan. Bapaknya meninggal lagi mimpin doa. Kiai Bukhari Amin dari Malang sedang ceramah meninggal dunia. Subhanallah. Saya saja pengen Pak lagi ceramah mati gitu. Tapi jangan sekarang ya Pak. Sekarang belum siap kayaknya. Karena bini saya masih muda sih Pak. Kawin lagi nanti dia. Ya bini Nabi nggak boleh kawin lagi. Nah bini Ustadz apa urusannya? Iya, malah berebut orang kan begitu. Jadi mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan itu langka kan. Tapi kalaupun kita nggak bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, pilih yang kedua. Mati sudah bertaubat kepada Allah. Wa taubatan qoblal maut. Bertobat sebelum kematian. Karena Allah terima taubat kita semua kalau kita segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Walau balagat dunubuka ananas sama, walaupun dosamu membumbung tinggi sampai ke langit, tapi kalau kita bertaubat, Allah terima taubat. Makanya jangan dikira Pak ahli maksiat nggak bisa masuk surga, bisa kalau dia taubat. Yang lalu biarlah berlalu, maka Allah terima taubatnya, Allah ampuni dosanya. Makanya pernah kan saya ceritakan tentang Jupe. Tahu Jupe enggak? Julia Perez loh Pak. Almarhumah, artis Julia Perez almarhumah. Kita nyeritain orang sudah mati ini Pak. Jangan-jangan Jupe masuk surga. Nanti panjenengan begitu masuk surga ketemu Jupe. Jangan-jangan kaget, nah ini Jupe ya. Iya. Kok sampean bisa masuk surga? Ya bisalah, surga bukan punya kita. Punya Allah. Enggak, sampean kan mantannya Gaston Castanyo nih. Tapi gimana ceritanya bisa masuk surga? Ceritanya begini, kata Jupe, saya kan kena kanker parah. Berobat habis duit, enggak sembuh. Nekat pulang sudahlah. Apapun yang terjadi enggak mampu bayar lagi karena keluar negeri kan. Sampai di rumah malaikat datang. Jupe, kata malaikat. Apa Kat? Kalau lu mati sekarang, nah malaikatnya gaul juga pakai lu gua Pak. Kalau lu mati sekarang, kata Jupe, mumpung dosamu lagi habis. Lu kok bisa habis? Dikafarat oleh penyakitmu. Makanya itulah enak jadi orang Islam Pak. Sakit menghapus dosa. Orang yang jatuh sakit kemudian meninggal, dia meninggal dalam keadaan tanpa dosa. Jangankan kanker kayak Jupe yang parah. Wong pening pala saja menghapuskan dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa kita ini sakit pala tiap 40 hari sekali Pak. Antem aja mah bodrek kan begitu. 40 hari berikutnya sakit pala lagi. Enggak apa, pening-pening itu malah menghapuskan dosa. Apalagi kayak Jupe. Dan kamu tinggal tobat sekarang kata malaikat. Tapi kalau kamu minta panjang umur, kamu ketemu Gaston Castanyo lagi, kamu bikin maksiat lagi, boleh jadi kamu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya udahlah kata Jupe, matiin aja sekarang. Cabut nyawanya. Makanya Jupe masuk surga. Ini kira-kira ya Pak ya. Ini nih cerita ini karangan saya. Emang saya dapat bocoran dari malaikat gitu. Tapi saya husnuzonnya begitu. Husnudon. Karena dia meninggal dalam keadaan sakit dan sudah bertaubat kepada Allah. Makanya Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah taubat umatku. Kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat setahun sebelum ajalnya. Nangis Nabi Pak. Kalau setahun sebelum ajal tobat, baru tobat diterima, ya masuk neraka semua ya Allah umatku. Ya udah setengah tahun kata Allah. Ya nggak bisa ya Allah, karena ada di antara umatku itu yang tobatnya sebulan lagi mau mati, baru tobat dia. Begini kata Allah, ku terima tobat umatmu kalau mereka bertobat sebulan sebelum ajalnya. Kalau bisa jangan ya Allah kata Nabi, karena ada di antara umatku itu seminggu lagi mau mati baru tobat. Kalau begitu kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat seminggu sebelum ajalnya. Tapi ada ya Allah di antara umatku itu yang sehari lagi mau mati. Orang Sidoarjo itu.
Enggak tahu satu apa dua ya Pak ya. Jadi sehari lagi mau mati baru tobat. Malam ini tobat gara-gara dengerin ceramah saya. Besok mati taunya Pak. Ada yang kayak gitu. Kalau begitu kata Allah, ku terima tobat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajalnya. Ya Allah, mohon betul kata Nabi, aku minta sekali lagi. Habis ini aku nggak akan minta lagi. Ini permintaanku yang terakhir. Mohon pepetkan lagi. Baik kata Allah, kalau ini permintaanmu yang terakhir dan kamu nggak boleh minta lagi, ku terima taubat umatmu selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Allahu Akbar Pak. Alangkah baiknya Allah. Itu mah bukan sehari sebelum ajal, tinggal sedetik lagi mau mati. Nyawa sudah di sini. Selama nyawa belum sampai di sini, Allah terima. Nyawa sampai di udel masih taubat diterima. Nyawa sampai di dada taubat masih diterima. Selama nyawa belum sampai kerongkongan. Tapi khusus untuk umat Muhammad saja yang sedemikian rupa. Woi, Nabi langsung pamer Pak di hadapan sahabat ke masjid Nabi. Sini dengerin saya kata Nabi. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua masuk surga dengan bertaubat terlebih dahulu. Allahumma amin. Demikian, gak usah panjang-panjang Pak. Orang bulan depan ketemu lagi. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan kita masuk surga semua. Allahumma amin. Demikian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.